Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surganya. Dan semoga sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan di taman surga, kelak kita bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini tidak dipermudah langkah kita menghadiri majelis ini terkecuali Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Karena sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis seperti ini bukan hanya dihadiri oleh manusia namun dipenuhi oleh para malaikat. Yang kemudian seusai dari majelis ini para malaikat pun ditanya oleh Allah. Dan kemudian Allah di depan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya meminta para malaikat bersaksi bahwasanya yang hadir di majlis zikir diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika malaikat ada yang berkata kepada Allah, ya Rabb, tidak semuanya datang untuk berzikir. Ada yang datang untuk keperluan khusus. Namun Allah tetap menjadikan mereka yang hadir semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan Allah berkata, humul gaum la yashka bihim jalisuhum. Duduk di majlis seperti ini bersama orang-orang yang berzikir adalah duduk yang menyelamatkan kita, karena yang duduk di situ terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya malam hari ini kita datang ke majlis ini untuk menyelamatkan diri kita. Kita datang ke majlis ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harapkan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di majelis ini berzikir mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di setiap solawat yang kita baca akan dibalas dengan rahmat-rahmat yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul pada malam hari ini di bulan yang penuh berkah. Bulan yang dikatakan sebagai bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah solawat kepada Nabi turun di bulan ini. Turun di bulan Sya'ban. Dan malam hari ini kita berkumpul juga salah satunya untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucap salam kepada beliau yang dikatakan oleh beliau, inni la a'rifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath. Nabi Muhammad menceritakan kepada kita dulu sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul, ada sebongkah batu di Mekah yang kalau Nabi Muhammad lewat itu batu mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu batu mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan wa inni la a'rifuhul an. Sampai detik ini saya masih tahu batu mana yang dulu kalau lewat dia mengucap salam kepada saya. Padahal Mekah batunya bukan satu. Mekah itu kota yang penuh dengan bukit-bukit. Banyak batu di sana, namun ada satu batu yang istimewa. Satu batu yang diingat oleh Nabi Muhammad, tidak dilupakan oleh beliau.
Kenapa itu batu diingat oleh Nabi Muhammad? Karena batu itu mengucap salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau batu saja ngucap salam sama Nabi nggak dilupakan, maka insya Allah kita yang kumpul malam hari ini di majelis ini, yang mengucapkan salam kepada beliau nggak dilupakan oleh Nabi Muhammad. Kita harapkan salam yang kita haturkan kepada beliau kelak menjadikan kita di hari kiamat saat berjumpa dengan Nabi Muhammad, beliau ingat kepada kita dan menolong kita. Amin ya Rabbal. Malam hari ini sungguh luar biasa. Kita kumpul untuk berzikir mengingat Allah di bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yaghfulu anhun nas. Banyak manusia yang lupa, lalai di bulan antara Rajab dan Ramadan. Namun di bulan Sya'ban ini Allah kumpulkan kita di majlis yang kita yakin majlis ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang istimewa buat Nabi Muhammad, dan kita berkumpul di sini selain untuk haul supaya kita tahu jalannya para kekasih Allah, dan kita berkumpul di sini juga membaca sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Peringatan apapun, majelis apapun, kalau di situ dibacakan sejarah hidup Nabi Muhammad, dikenalkan sosok Nabi kita yang mulia, maka majelis itu menjadi indah. Majelis itu menjadi harum semerbak berkat siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita berupaya untuk kenal lebih jauh siapa panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Pemimpin kita Nabi Muhammad. Kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad. Jalan hidup kita harus sesuai dengan jalan hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan malam hari ini kita berkumpul untuk menguatkan proses jalan kita untuk meniru jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kumpul kita di sini kecuali menambahkan rasa cinta kita kepada beliau, supaya kita tambah kenal. Karena manusia itu memiliki sifat, tabiat dan watak. Semakin dia tahu kesempurnaan orang yang dia cintai, semakin cinta. Di majelis ini kita berupaya untuk mengenal para kekasih Allah dan mengenal lebih dalam tentang sosok Nabi Muhammad. Dan manusia itu semakin tahu kesempurnaan orang yang dia cinta, maka semakin cinta kepada orang yang dia cintai. Semakin kita kenal Nabi Muhammad, yang ada kita semakin cinta, semakin mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengidolakan Nabi Muhammad, maka hati yang mengidolakan beliau itu akan menggiring tubuh kita untuk meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanya untuk sesering mungkin mendengar, membaca, mencari tahu tentang sosok mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak kenal sama beliau, bagaimana kita mau ngikuti Nabi Muhammad? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menjadikan dalil as-sadiq fi mahabbatihi. Allah menjadikan dalil yang benar-benar, yang sungguh-sungguh bagi siapapun yang ngaku cinta kepada Allah, maka dia harus membuktikan. Caranya membuktikan dengan apa? Ittiba, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mungkin kita mau mengikuti beliau kalau kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita mau ngikutin beliau kalau kita nggak tahu bagaimana Nabi sholat, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Nabi itu senantiasa ngelihat Nabi, mempelajari tindak tanduknya Nabi. Mereka mencari tahu apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mengikuti Nabi. Mereka yang hidup di zaman Nabi saja bersusah payah, berupaya untuk mencari tahu sebanyak mungkin. Bagaimana Nabi kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang yang lebih muda, bagaimana cara duduknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Supaya apa? Mereka bisa betul-betul meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di majelis ini kita berupaya untuk lebih kenal kepada beliau, supaya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kita lihat bagaimana penghormatan para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Itu semua tak lain karena pengetahuan mereka tentang kedudukan Nabi Muhammad. Kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang belum bisa memuliakan Nabi, berarti dia belum betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau dia sudah kenal dengan Nabi Muhammad, dia tahu kedudukan Nabi Muhammad, dia akan muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mulia? Sedangkan bicara sama Nabi saja yang ngatur Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kita bicara dengan siapapun kita bisa bicara, tapi dengan Nabi Muhammad Allah atur, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan pernah kalian angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Diancam oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Kedudukan Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukan itu senantiasa ada, bukan hanya di saat beliau hidup, namun setelah wafat Nabi Muhammad, kehormatan Nabi dan kemuliaan Nabi tetap berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi ketika ayat tersebut turun sampai diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau bicara sama Nabi Muhammad sampai suaranya nggak terdengar. Takut kalau keluar suara, nanti suaranya melebihi daripada suaranya Nabi Muhammad, masuk dalam ancamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita mau cari tahu, supaya kita tahu kalau Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Beliau manusia seperti kita, tapi kedudukannya berbeda. Nabi Muhammad memang manusia, beliau bukan Tuhan. Beliau bukan malaikat, beliau diutus oleh Allah sebagai manusia. Makan, minum, beliau juga bersedih, beliau juga bahagia, beliau juga sakit. Tapi adapun kedudukannya berbeda dengan kita manusia pada umumnya. Lihat Nabi Muhammad ketika beliau berpuasa wisal, menyambung puasanya. Nabi Muhammad itu terkadang puasa datang waktu buka beliau nggak berbuka. Kadang 2 sampai 3 hari baru beliau berbuka puasa. Para sahabatnya ngikutin. Karena sahabat Nabi itu apapun yang dilakukan sama Nabi Muhammad, kalau di situ tidak ada larangan, tidak khusus buat Nabi Muhammad, dia ikutin. Ketika mereka ikut puasa wisal, dilarang oleh Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian nyambung puasa? Apa jawab para sahabat? Inna naraka tuwasilu ya Rasulullah. Kami ngelihat Anda menyambung puasa, nggak berbuka, maka kami ngikutin Anda. Apa jawab Nabi Muhammad? Inni lastu mithlakum. Dalam riwayat inni lastu kahayatikum. Aku ini nggak sama seperti kalian. Jadi yang katakan Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Siapa? Beliau sendiri. Beliau katakan saya nggak sama seperti kalian. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku itu kalau bermalam diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Nabi Muhammad puasa nggak berbuka, tapi setiap malam kata para ulama, Allah berikan kepada Nabi Muhammad kekuatan orang yang makan dan minum. Sedangkan manusia biasa nggak bisa, maka beliau larang umatnya untuk yuwasilus siyam. Karena bisa membuat mereka sakit atau mencelakakan diri mereka. Dan itu para sahabat Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad diikutin. Nabi Muhammad ngelepas sandalnya sebelum sholat, para sahabat ngelepas sandalnya. Tidak pakai tanya kenapa dilepas. Wong hari-hari sebelumnya beliau nggak ngelepas sandal. Ketika cincin yang terbuat dari emas belum diharamkan oleh Allah, Nabi memakai. Dan ketika diharamkan oleh Allah, beliau lepas. Para sahabatnya nggak terus bertanya, kenapa kok cincin itu dilepas oleh Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi melepas, mereka semua serentak melepas cincinnya. Mereka semua beritibak kepada Nabi Muhammad dengan itibak yang luar biasa. Bahkan bukan hanya dalam perkara sunnah, dalam adat kebiasaan Nabi pun mereka ikuti. Karena para ulama mengatakan adatus sadat sadatil adat. Kebiasaannya para pemimpin, kebiasaannya orang-orang yang mulia adalah sebaik-baik kebiasaan. Lihat bagaimana Anas bin Malik. Ketika meriwayatkan, dulu aku pernah diajak sama Nabi Muhammad makan. Nabi diundang makan, Anas bin Malik diajak. Kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi Muhammad disuguhin makanan sayur, di situ ada duba, ada labu. Dan saya lihat Nabi Muhammad ya tatabba'ud duba, beliau sangat suka dengan duba itu, diambil, dimakan sayur labu.
Kata Anas bin Malik, sampai detik ini saya masih suka sayur labu. Bukan karena sayurnya enak, karena itu kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta bisa mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya, walaupun sebelumnya dia benci. Orang kalau sudah cinta dia bisa membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya, walaupun sebelumnya dia sangat cinta. Abu Ayyub Al-Ansari ketika rumahnya dipakai bermalam oleh Nabi Muhammad, beliau tiap malam ngasih makan Nabi Muhammad. Kata Abu Ayyub, saya dan istri saya kalau makan nunggu Nabi Muhammad selesai makan. Setelah Nabi makan, piringnya diberikan kepada kami, maka kami pun makan di tempat bekas makannya Nabi Muhammad SAW. Sampai pada suatu malam saya dapatin Nabi Muhammad gak menyentuh makanannya. Makanannya masih sempurna, belum tersentuh oleh Nabi Muhammad. Kata Abu Ayyub, saya bingung. Apa beliau gak suka dengan makanan yang saya berikan? Maka Abu Ayyub memberanikan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau gak makan makanan yang saya suguhkan? Apa kejawab Nabi Muhammad? Karena aku dapetin di sini ada bumbu masakan yang bikin bau mulut. Kalian makan gak apa-apa. Abu Ayyub sempat bertanya, aharamun huwa? Apa ini haram ya Rasulullah? Tidak, kalian makan gak apa-apa, tapi saya enggak. Karena Nabi Muhammad gunakan lisannya bicara dengan malaikat, bermunajat dengan Allah. Beliau suka dengan kebersihan, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Saya nggak pernah lihat orang yang bersihnya melebihi daripada kebersihan Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub tanya, ini haram ya Rasulullah? Enggak, kalian makan nggak apa-apa. Kenapa engkau tidak makan ya Rasulullah? Saya nggak mau, saya nggak suka dengan bumbu masakan yang bikin bau mulut ini. Apa jawab Abu Ayyub Al-Ansari? Kalau kau nggak suka, saya nggak suka ya Rasulullah. Dimasakan oleh istrinya dengan bumbu masakan seperti itu, tandanya apa? Setiap hari masakan di rumahnya dengan bumbu itu. Sudah jalan bertahun-tahun. Ketika disuguhkan sama Nabi, Nabi bilang apa? Saya nggak suka. Apa jawab Abu Ayyub Al-Ansari? Kalau engkau tidak suka ya Rasulullah, maka saya pun tidak suka. Ini cinta, mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya, dan membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya. Malam hari ini kita kumpul di sini belajar untuk mencintai Nabi Muhammad. Cinta kepada beliau hukumnya wajib. Bahkan wajib melebihi daripada cinta kita kepada kedua orang tua, anak, harta, tempat tinggal, dan apapun yang kita miliki. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan wahai Muhammad, kalau orang tua kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, ayah, orang tua, anak, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, tijaratun taksyauna kasadaha, perniagaan yang kalian takut bangkrut kehilangan, wa masakinun tardaunaha, tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada siksa yang menunggu bagi mereka yang mendahulukan itu semua ketimbang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada itu semua kalau kita nggak banyak-banyak bertafakur, kalau kita nggak banyak-banyak baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab yang hidup di zamannya Nabi saja, tahu sosoknya Nabi Muhammad, masih mengatakan saya itu lebih mencintai diri saya ketimbang Anda ya Rasulullah. Dia mengikrarkan cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi daripada orang tuanya, hartanya, anaknya. Tapi saya masih lebih mencintai diri saya daripada Anda ya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad sampai bersumpah, la walladzi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di genggamannya. Gak sempurna iman seseorang sampai bisa menjadikan aku lebih ia cintai ketimbang kedua orang tuanya, anak-anaknya, seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain bahkan melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Maka beliau berpikir, dan beliau Sayyidina Umar bin Khattab memberikan tips bagi kita yang belum cinta sama Nabi Muhammad semaksimal mungkin. Beliau mengatakan, saya berpikir nanti di hari kiamat yang saya cari siapa? Saya atau Nabi Muhammad? Saya hari kiamat nanti yang saya cari siapa? Harta saya atau Nabi Muhammad? Orang tua saya atau Nabi Muhammad? Orang-orang yang saya kenal, jabatan saya atau Nabi Muhammad?
Sayyidina Umar ya paham betul dan beliau menyadari di hari kiamat yang dicari Nabi Muhammad, yang bisa nolong cuma Nabi Muhammad, maka nggak ada yang layak siapapun di muka bumi ini untuk dicintai melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Kita yang masih cinta sama harta, cinta sama diri sendiri, cinta sama kedudukan melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka sering-seringlah tanyakan kepada diri kita, siapa yang kita cari dan siapa yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Kalau kita sadar yang bisa menyelamatkan kita dan yang kita cari nanti di hari kiamat Nabi Muhammad, maka enggak layak kita mencintai siapapun di muka bumi ini melebihi daripada cinta kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita cinta sama Nabi, manfaatnya apa? Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka dia akan berada di surga bersama dengan diriku. Almar'u ma'aman ahab, kabar gembira dari Nabi Muhammad. Yang gak hidup di zaman Nabi masih punya kemungkinan untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad. Bukan di dunia tapi malah di surganya Allah. Caranya gimana cinta sama Nabi Muhammad? Kalau sudah cinta kumpul sama Nabi, kalau sudah cinta masuk surga sama Nabi. Tapi bukan cuma sekedar ngaku. Karena orang mengaku cinta itu harus membuktikan. Imam Ghazali mengatakan man yadda'i hubbul jannah walam ya'mal bitta'ah fahuwa kadzdzab. Ngaku pingin masuk surga tapi enggak taat sama Allah, dusta pengakuannya. Man yadda'i khauf minan nar, ngaku takut sama neraka. Walam yatrukul ma'asi, tapi enggak ninggalkan perbuatan maksiat, fahuwa kadzdzab, pengakuannya dusta. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi jalan hidupnya enggak berkiblat sama Nabi. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi yang dibenci sama Nabi Muhammad malah dicintai. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, yang dicintai sama Nabi Muhammad malah dibenci. Maka itu sama sekali bukan cinta, itu hanya pura-pura mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta sama Nabi harus cinta dengan orang-orang yang dicintai sama Nabi. Nabi Muhammad cinta kepada keluarganya, cintai keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kepada para sahabatnya, cintai para sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencintai pewaris-pewarisnya, maka kita pun mencintai orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad. Apapun yang dicintai sama Nabi Muhammad, jadikan itu kecintaan melebihi daripada kecintaan kita yang lain. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Lihat anak kecil yang hidup di zaman Nabi, Rabi'ah. Kalau Nabi mau wudhu ngambilkan air, khidmah di rumahnya Nabi, sayang sama Nabi. Masih kecil, ditanya sama Nabi Muhammad, sal, minta Allah wahai Rabi'ah. Nabi mau kasih hadiah. Apapun yang kau minta mau diberikan sama Nabi Muhammad. Apa jawab anak kecil yang hidup di zaman Nabi Muhammad? As'aluka murafaqataka fil jannah. Anak kecil sama Nabi ditawarin sesuatu, jawabnya apa? Aku minta kepada dirimu ya Rasulullah bersama denganmu di surganya Allah Subhanahu. Kita kalau mati pengen masuk surga. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pengen juga nanti wafatnya masuk surga. Tapi para pecinta Nabi Muhammad gak cuma berhenti di surga. Saya pengen masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Bahkan Thauban ketika berhayal, hayalannya pun seperti itu. Kalau saya di surga saya rendah, engkau di surga yang paling tinggi. Khawatir tidak satu surga dengan Nabi Muhammad. Sampai turun jawabannya langsung dari Allah, wa may yuti'illah war rasul, yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi kita lihat khayalannya pun indah. Kalau saya masuk surga nanti bagaimana ya kalau surganya nggak sama-sama Nabi? Khawatir. Itu cintanya para sahabat Nabi. Dalam kitab Asy-Syifa sampai disebutkan ada sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi dan para sahabatnya. Ada satu sahabat namanya Khalid bin Ma'dan. Diriwayatkan sama putrinya setiap datang waktu malam dan dia beranjak ke tempat tidurnya. Apa yang dia minta? Ya Rabb, saya sudah rindu sama Nabi. Saya sudah rindu dengan para sahabat Nabi. Tolong cabut nyawa saya ya Allah. Saya rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Diulang-ulang sampai tertidur lelap. Mahabbah. Bilal ibn Rabah mau wafat, istrinya sedih. Wah husnah.
Sedih karena suaminya mau meninggal. Tapi Bilal bin Rabah malah mengatakan, wa farhatah, jangan katakan itu sedih, ini kebahagiaan. Kenapa bahagia? Kau sakit, kau sakaratul maut. Bilal malah bahagia. Kenapa? Gadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Karena esok setelah saya wafat, saya akan berjumpa dengan para kekasih Nabi Muhammad beserta dengan para sahabatnya. Itu cinta. Membuktikan cinta mereka kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak muda di zamannya Nabi Muhammad luar biasa. Ada pemuda namanya Talha ibn al-Barra, tinggalnya dekat dengan Masjid Quba. Cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, Talha ibn al-Barra ini ketika sakit, Nabi Muhammad keluar di waktu malam dari rumahnya, jalan kaki ke Quba untuk menjenguk siapa? Bukan anak pejabat, bukan anak raja, bukan anak orang kaya. Talha ibn al-Barra pemuda yang sederhana, namun hatinya dipenuhi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi datang, Talha dalam keadaan tidak sadarkan diri, dijenguk oleh Nabi Muhammad, dan Nabi bilang sama keluarganya, Talha, saya lihat usia anak ini gak panjang. Kalau dia wafat, kabarin saya. Nabi mau memakamkan dan mendoakan Talha. Kita itu kalau wafat berharap ada orang soleh yang makamkan kita, nguburkan kita. Para sahabat Nabi itu berharap kalau mereka wafat yang nguburkan Nabi Muhammad. Tapi Talha ibn al-Barra, Nabi yang minta, kalau ini anak wafat kabarkan saya solatkan, saya doakan. Nabi pulang, Talha siuman, dikabarkan kalau kekasihnya Nabi Muhammad baru saja menjenguk dirinya, bahagia luar biasa. Namun sakitnya bertambah parah. Dia sadar usianya tidak panjang lagi. Dia katakan kepada keluarganya, nanti kalau saya malam hari ini wafat, tolong jangan kabarkan Nabi Muhammad, makamkan saya langsung. Keluarganya bingung. Talha ini cintanya sama Nabi luar biasa. Harusnya kalau cinta, angan-angannya apa? Dia wafat, dimakamkan oleh Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad yang minta. Kata Talha, jangan kabarkan Nabi Muhammad kalau saya wafat. Saya takut beliau keluar dari rumahnya di waktu malam, nanti di tengah jalan ada orang Yahudi yang mencelakakan beliau, atau ada binatang buas yang mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak ridho menjadi penyebab tercelakakannya Nabi Muhammad SAW. Rela kehilangan sesuatu yang paling ia damba-dambakan demi Nabi Muhammad SAW. Wafat malam itu dikuburkan oleh keluarganya. Di keesokan hari Nabi Muhammad dikabari. Dikasih tahu kenapa alasannya Talha tidak mau Nabi Muhammad dikabari di waktu malam. Nabi berangkat dengan para sahabatnya ke kubur Talha. Didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah, jumpai Talha dan engkau tersenyum kepadanya dan dia pun tersenyum kepada dirimu. Didoakan sama Nabi dengan doa yang indah. Manusia kalau dibangkitkan di hadapan Allah, Allah tersenyum kepada dirinya, berarti artinya Allah ridha. Ini anak dapat doa yang istimewa dari Nabi Muhammad. Karena apa? Mahabbah, cintanya yang luar biasa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang kita ngaku cinta, cinta kita pembuktiannya apa? Bahkan wanita di zaman Nabi Muhammad, orang Ansar, ketika Nabi Muhammad pulang dari perang Uhud, dikabari kalau bapaknya meninggal, suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, gak tersisa dari keluarganya. Namun wanita ini sibuk, dikabari bapaknya meninggal, dia sibuk dengan yang lain. Suaminya meninggal, sibuk dengan yang lain. Apa yang dia sibukkan? Setiap kali ada yang mengabarkan dia kalau keluarganya wafat, yang dia tanya apa? Ma fa'ala Rasulullah. Gimana kabarnya Nabi Muhammad? Bapakmu meninggal. Iya, Nabi Muhammad bagaimana? Datang lagi suamimu meninggal. Iya, Nabi Muhammad bagaimana? Kekhawatirannya Nabi Muhammad. Dijawab sama sahabat, alhamdulillah Nabi Muhammad bi khair kama tuhibbin. Sebagaimana yang kau dambakan, kau harapkan Nabi Muhammad baik. Aruni hatta andur ilaih. Tunjukkan kepada saya sampai saya bisa membuktikan sendiri kalau Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja. Lihat dia Nabi Muhammad, dia datangi Nabi Muhammad, dia ucapkan kullu musibatin madumta anta jalalun ya Rasulullah. Setiap musibah yang nimpa saya, tapi engkau dalam keadaan baik-baik saja ya Rasulullah, maka musibah itu ringan. Yang terpenting engkau ya Rasulullah mahabbah.
Zaid ibnu Dathinah ketika ditawan mau dibunuh, apa kata Abu Sufyan? Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, kata Abu Sufyan, Zaid, bagaimana pendapatmu kalau saat ini yang menggantikan posisimu adalah Muhammad? Yang kami penggal kepalanya Nabi Muhammad, bukan engkau. Dan kami kembalikan di keluargamu, bagaimana perasaanmu? Kau mau? Apa kata Zaid ibnu Dathinah? Saat ini Nabi Muhammad di tempatnya dan beliau tertusuk duri, saya nggak rela kalau saya aman-aman saja duduk bersama dengan keluarga saya. Tertusuk duri, mereka nggak rela. Apalagi sampai Nabi Muhammad tersakiti. Dan kita hari ini yang hidup jauh setelah zamannya Nabi Muhammad, mungkin kita nggak nyakitin beliau secara langsung, namun terkadang tindak tanduk perbuatan kita menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Beliau yang nggak pernah melupakan kita. Bukan hanya semasa hidupnya, tapi nanti di hari kiamat pun beliau nggak lupa sama kita. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, sa'altu Rasulullah ayyashfa'ani yaumal qiyamah. Aku pernah minta sama Nabi Muhammad agar memberikan syafaatnya kepadaku kelak di hari kiamat. Apa jawab Nabi Muhammad? Fa'ilun insyaallah ta'ala. Aku akan lakukan. Anas khawatir, ya Rasulullah, di mana saya bisa mendapatin Anda kelak di hari kiamat? Kiamat itu banyak orang, saya bisa mendapatin Anda di mana? Kata Nabi Muhammad, pertama kali engkau cari saya di Siratul Mustaqim. Fa in lam alqaq. Kalau saya nggak dapatin Anda di situ ya Rasulullah, mizan, tempat timbangan amal manusia. Kalau nggak ada ya Rasulullah, haud, di telaga. Aku tidak meninggalkan 3 tempat tersebut. Nabi Muhammad berarti di hari kiamat beliau mondar-mandir. Dari Siratul Mustaqim ke mizan, dari mizan ke telaga. Kenapa Nabi Muhammad mondar-mandir di hari kiamat? Di hari kiamat beliau masih bersusah payah, capek untuk menyelamatkan kita umatnya semua. Di hari kiamat beliau nggak lupa sama kita. Rela mondar-mandir dari haud Siratul Mustaqim, mizan, menyelamatkan kita yang kadang lewat 1 minggu lupa sama Nabi Muhammad. Beliau nggak lupa sama kita yang terkadang kita lewat 1 bulan nggak baca sedikit pun dari sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Tapi beliau nggak pernah melupakan kita, bahkan beliau masih mau datengin Allah Ta'ala. Beliau bersujud di hadapan Allah. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Agar semua umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung kita punya sebaik-baik pemimpin, yaitu pemimpin yang gak pernah melupakan kita, junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah cinta, kita akan punya ikrar seperti yang diikrarkan Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Rindu mereka kepada surga bukan karena kenikmatan-kenikmatan surga yang indah, tapi rindu mereka kepada surga karena kekasih hati mereka Nabi Muhammad bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta para pecinta Nabi Muhammad. Di majelis ini kita diajak meneladani, mengikuti para kekasih Allah. Kenapa orang-orang soleh itu dihauli? Karena kematian bagi orang soleh adalah kebahagiaan. Kita yang ditinggal wafat sedih, tapi orang-orang soleh bahagia. Sayyidah Fatimah dibisikin sama Nabi Muhammad, keluarga saya yang pertama nyusul adalah engkau wahai Fatimah. Bukan nangis, bukan takut, tersenyum bahagia. Karena apa? Ternyata waktu perpisahan dengan ayahnya di muka bumi ini hanya sebentar. 6 bulan setelah itu Sayyidah Fatimah sudah menyusul kekasih hatinya Nabi Muhammad SAW. Bilal ibn Rabah mau meninggal dunia mengatakan wa farhatah. Bahagia karena apa? Kematian bagi para kekasih Allah adalah kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia? Belum mati saja sudah dapat bisyarah dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dapat kabar gembira sebelum wafat. Yang ada mereka bahagia karena apa? Hendak berjumpa dengan Allah, berkumpul dengan kekasih hati mereka, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mau belajar meneladani. Orang hidup itu punya pilihan. Mau kalau meninggal dunia orang bahagia, berarti tandanya semasa hidup dia bikin kerusakan. Semasa hidup dia zalimin orang sana sini. Atau malam hari ini kita sedang dinasihatin oleh Allah. Ada satu sosok
yang mungkin di mata manusia di zamannya sosok yang sederhana. Tapi setelah wafat, lihat sekian tahun Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf sudah meninggal dunia, tapi tiap tahun ada ribuan orang yang masih mendoakan beliau. Ini pilihan hidup kita. Kita mau mati dibahagiakan orang lain bahagia, atau kalau kita mau wafat orang lain malah kehilangan kita, orang lain merindukan kita, orang lain masih mau mendoakan kita. Kalau kita ikuti jalannya as-salafun as-salihun, maka yang ada insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang ada kita wafat dan orang lain masih terus mendoakan kita. Karena apa? Orang yang mengikuti jalannya salaf, jalannya orang-orang yang soleh adalah orang yang semasa hidupnya menebar manfaat bagi yang lain. Menjadikan orang-orang yang di sekelilingnya itu mendapatkan manfaat. Orang-orang yang di sekelilingnya bahagia dengan kehadirannya. Orang-orang yang di sekelilingnya terjauhkan daripada perbuatan zalim yang datang daripada dirinya. Itulah para kekasih Allah. Orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang-orang yang jalannya mencontoh jalannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo di majelis yang mulia ini kita pasang niat. Kita kan sering bahagiakan bapak sama ibu kita. Hari ini kita tambah niat kita apa? Kita berusaha membahagiakan Nabi Muhammad. Kita pasang niat, saya bisa bahagiakan orang tua, maka saya pasti bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Kita bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi. Kita bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi, dan membenci apapun yang dibenci oleh Nabi. Ayo idolakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna. Gak ada sesuatu yang menjadikan kita tidak bisa cinta sama Nabi. Gak, mustahil. Orang yang kenal sama Nabi cinta. Kalau hari ini ada orang yang belum cinta sama Nabi Muhammad, berarti belum kenal. Kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi. Karena cinta itu biasanya dilandasi dengan kesempurnaan, keindahan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, idza kana rajulun yuhabbu. Kalau seseorang itu bisa dicintai karena apa? Ketampanannya, atau karena kedermawanannya, atau karena keberaniannya, atau karena rendah hatinya, atau karena sifat waroknya, atau karena kebaikan yang keluar dari dirinya. Terkadang satu sifat mulia saja bisa menjadikan kita jatuh cinta sama orang. Kenapa kau cinta sama fulan? Fulan itu pemberani. Hanya satu sifat pemberani kita bisa jatuh cinta. Kenapa kau cinta sama fulan? Fulan itu tampan. Hanya karena tampan kita bisa cinta. Lah bagaimana dengan manusia yang seluruh kebaikan ada pada manusia tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mau bicara tampan, Nabi Muhammad paling tampan. Sahabat Nabi ketika ditanya Nabi Muhammad seperti apa? Seperti bulan purnama di malam ke-15. Nabi Muhammad seperti apa? Seperti mentari yang bersinar-sinar. Nabi Muhammad seperti apa? Datang dalam keadaan kufur, keluar dari majlisnya Nabi masuk Islam. Dan mengatakan saya nggak pernah melihat orang yang lebih indah daripada dia, Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ada yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad gak dapat tempat di depan, di belakang, duduk di waktu malam. Dari kejauhan dia lihat wajahnya Nabi, dia lihat bulan. Dia lihat ke wajahnya Nabi, dia lihat ke bulan. Kata dia apa? Demi Allah, wajah Nabi Muhammad bagiku lebih indah dari bulan purnama. Mau bicara tentang tawadhu, Nabi Muhammad paling tawadhunya manusia. Siapapun yang punya sifat rendah hati di muka bumi ini gak bisa nyamain tawadhunya Nabi. Nabi Muhammad makan dengan para sahabatnya yang miskin di emperan masjid. Akulu kama yakulul abad, ajlisu kama yajlisul abad. Dan terkadang ada orang asing datang belum pernah ketemu sama Nabi, sampai di masjidnya Nabi Muhammad tanya, "Man minkum Rasulullah?" Siapa di antara kalian yang Rasulullah? Itu tandanya apa? Nabi Muhammad duduk membaur dengan para sahabatnya. Pakaiannya gak berbeda dengan mereka, duduknya gak berbeda dengan mereka. Mau bicara dermawan, Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Mau bicara pemberani, Nabi Muhammad paling pemberaninya manusia. Mau bicara apapun dari sifat baik yang menjadikan kita bisa cinta sama pemilik sifat itu, ada pada sosok mulia Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada dalil bagi kita untuk tidak mencintai Nabi.
Kalau kita sudah betul-betul kenal sama beliau, yang ada akan bertambah cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kita nggak mau kehilangan. Karena orang yang cinta, bukti paling minimal orang yang cinta itu apa? Rindu dengan kekasihnya. Kita cinta sama orang tua, pisah sehari, 2 hari, 3 hari kita rindu. Kita cinta sama pasangan hidup kita, pisah sama mereka, rindu. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita merindukan Nabi Muhammad? Kalau belum pernah berarti cinta kita masih lemah. Kalau belum pernah berarti kita butuh banyak upaya untuk mencintai Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kita bisa memiliki rasa rindu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harap majelis yang kita hadiri pada malam hari ini tidak memisahkan kita dari tempat ini kecuali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ditambah. Semoga bulan yang penuh berkah, bulan di mana diangkat amal perbuatan baik kita, amal perbuatan buruk kita, amal seluruh perbuatan manusia kepada Allah. Kita harapkan amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah dan Allah ridho dengan kita. Semoga diangkat amal perbuatan kita dan di dalam buku catatan amal kita ada upaya kita untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita harapkan semua amal-amal yang buruk kita diampuni oleh Allah berkat majelis pada malam hari ini. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Semoga cinta kita yang lemah ini kelak menjadikan kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad. Dibangkitkan di barisannya para aslafun as-salihun. Dibangkitkan di barisannya Habib Segaf bin Abi Bakar as-Segaf. Nadkhul ma'atoha wa alih fi sufufil awalat. Ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Dan kita harapkan pulang dari majelis ini kita bawa berkahnya beliau Habib Segaf. Sehingga rumah kita menjadi rumah yang diridhai oleh Allah. Rumah tangga kita diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga ke depan yang kita idolakan Nabi Muhammad. Rumah tangga kita kiblatnya Nabi Muhammad. Istri kita kiblatnya Nabi Muhammad. Anak-anak kita kiblatnya Nabi Muhammad. Yang diidolakan oleh keluarga kita Nabi Muhammad. Dan semoga diakhiri usia kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Nabi Muhammad ridha kepada kita. Kedua orang tua kita ridha kepada kita. Guru-guru kita ridha kepada kita. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan kita dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan kita bersama dengan Nabi Muhammad, dimasukkan kita ke dalam surga bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min ahli siyam wal qiyam hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal 'afu minkum alal italah wal 'afu minkum samihuna ala ta'khir.